Ada manusia dan rasa kemanusiaan di dalamnya. Kalau kemiskinan hanya angka-angka, ya itu bisa dimanipulasi. Oke, sahabat komunitas, welcome back in my channel. Dan kali ini kita kehadiran tamu dari jauh nih. Kalau saya memanggilnya adalah setetes embun dari Bantaeng. Siapa sih dia? Kita nanti akan kenalan dengan Ate Sernilia Maladevi, perempuan kelahiran Bantaeng, Sulawesi Selatan, 30 Januari tahun 1982. Ate ini hampir sebagian besar kehidupannya adalah sebagai pegiat perlindungan sosial di Bantaeng. Halo, Ate. Halo. Halo, Mbak Erni. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selalu baik, lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Bantaeng bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, COVID-nya udah sedikit tidak separah 2020. Di mana-mana upaya vaksin kita maksimalkan. Kemudian kemarin sempat terjadi bencana banjir, tapi tidak separah tahun lalu. Oh oke, turut prihatin ya dengan kondisi yang menimpa. Nah sobat komunitas, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Ate, yuk kita lihat dulu ya profil Ate seperti apa. Kawan-kawan semua, saya sekarang berada di rumah Daeng Sania, seorang nenek yang sudah berusia kurang lebih 90 tahun, hidup sebatang kara di rumah yang hanya 2x2 meter ini, memasak sendiri, makan sendiri, dan menempati rumah yang sangat tidak layak huni ini. Daeng Sania ini tinggal di Kelurahan Onso, Kecamatan Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng. Seorang lansia yang menurut saya sangat kuat, bahkan saya pribadi pun mungkin belum tentu bisa menghadapi hidup seperti saya sudah berapa menit di sini dan tidak ada satu keluhan pun yang keluar dari bibirnya, hanya senyuman dan kadang juga diam karena sudah tidak bisa mendengarkan perkataan saya dengan baik. Ini salah satu fenomena yang ada di Kabupaten Bantaeng, dan ini PR besar kita semua, bahwa masih banyak orang tua kita, lansia yang terlantar. Pak ada sedikit kasih ya? Oke, kita kira ya. Mungkin sampai berapa minggu apa karena satu atau dua lagi. Ate sebagai seorang pegiat sosial dan juga perlindungan sosial nih ya, kegelisahan apa ya? Kegelisahan terbesar apa yang saat ini Anda alami? Terutama dengan masih banyaknya penduduk miskin dan kaum marginal di Kabupaten Bantaeng khususnya ya, dan juga di Indonesia pada umumnya. Kalau saya melihat
rumah tangga miskin dan pemerlu pelayanan kesehatan sosial umum yang ada di Indonesia, satu-satunya pihak yang mereka harapkan untuk ikut peduli pada mereka terhadap keadaan mereka adalah pemerintah. Dan jadi ada apa-apa kurangnya bukan ke keluarga, tapi mereka selalu mencari pemerintah di mana. Nah, di situ saya pribadi melihat harusnya pemerintah responnya lebih cepat dibandingkan pihak lain, karena pemerintah kan pelayan masyarakat, mereka abdi negara. Nah, hal yang ideal yang ada di kepala saya, gitu. Tapi pada kenyataannya pemerintah kalau tidak ada pemantik dari pihak lain untuk nyosor duluan, kadang pemerintahnya lamban, gitu. Nah, ini saya pribadi melihat celah. Jadi saya yang non struktural, tidak berada dalam struktural, itu harus lebih gesit dari pemerintah, memberikan contoh baik, memberikan advokasi kepada pemerintah supaya lebih gesit lagi, Jadi pemerintah betul-betul harus menyatakan dirinya negara hadir di tengah masyarakatnya yang membutuhkan. Nah, kalau tidak ada pemantiknya dari non struktural, kadang mereka lambat juga, karena pasti terbatas dengan perencanaan, dengan anggaran. Tapi kalau ada pihak lain yang memberikan support, memberikan contoh baik, bahwa ternyata ada pihak lain yang lebih dekat dengan masyarakat. Siapa itu? Ya masyarakat sendiri. Makanya saya mengambil perannya di situ. Buat apa? Buat bikin jembatan. Jadi kami adalah jembatan, di sebelah kiri adalah kebutuhan masyarakat miskin dan yang rentan, kemudian di sebelah kanannya adalah program yang ada program perlindungan sosial mulai dari pusat sampai level desa. Kami ada di mana? Kami di tengah-tengahnya. Jadi kalau di depan masyarakat, kami adalah mewakili pemerintah. Kalau kami berhadapan dengan pemerintah, kami mewakili masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi memang ya dalam hal ini pemerintah nggak bisa sendirian ya. Anda kan manajer SLRT ya kalau nggak salah. SLRT itu sistem layanan dan rujukan terpadu. Jadi jembatan besar yang dihadirkan oleh pemerintah untuk menghubungkan antara kebutuhan rumah tangga miskin dan rentan dengan program-program yang perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah mulai dari level pusat sampai ke desa, kelurahan. Jadi kami adalah jembatan besarnya, kemudian ada kawan-kawan puskesos di setiap desa kelurahan yang menjadi jembatan kecil juga. Ada fasilitator SLRT juga di setiap desa kelurahan yang menjangkau warga miskin dan yang rentan miskin, memastikan mereka terpenuhi dengan baik layanan dasarnya dan memastikan bahwa setiap aduan dari mereka tertangani dengan baik. Oh, luar biasa ya. Berarti mulai dari proses pengumpulan datanya, terus kemudian memastikan datanya itu benar atau ada yang keliru, misalnya sampai nanti memastikan bantuan sosialnya sampai ya ke masyarakat miskin ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah ini kan COVID saat ini kan memang masih ya kalau di Jakarta itu lumayan dahsyat ya. Mungkin mudah-mudahan di Bantaeng tidak mengalami peningkatan yang signifikan ya. Tapi tanpa disadari memang COVID-19 ini menimbulkan kemiskinan baru ya, karena juga kan banyak yang di PHK dan sebagainya. Menurut Anda SLRT itu di mana ini turunnya? Baik, alhamdulillah kalau di Bantaeng kita lihat data makronya, tingkat kemiskinan dari 2019 ke 2020 itu kami malah turun. Alhamdulillah. Dari 9,36 menjadi 8,95. Meskipun demikian, memang muncul orang miskin baru, karena yang miskin akan semakin miskin,
yang hampir miskin akan menjadi miskin. Tapi alhamdulillah di Bantaeng pada umumnya kami lebih banyak di bidang pertanian. Jadi tidak terlalu banyak berpengaruh, tetapi disinilah pemerintah hadir. Jadi kami di SLRT menjadi Pokja Data Terpadu di gugus penanganan COVID Kabupaten. Kemudian di Puskesos di setiap desa kelurahan menjadi tim data terpadunya juga, ada fasilitator SLRT juga yang menjangkau. Jadi tim gugus butuh sosialisasi untuk pencegahan COVID, kami menjadi garda terdepan di sana. Ada bantuan khusus, bantuan sosial untuk penanganan COVID, datanya dari kami. Terus penyalurannya juga kami kawal sampai ke masyarakat mendapatkan bantuannya. Jadi Pak Bupati pun selalu bilang bahwa SLRT garda terdepannya rumah tangga dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bergelut di menjadi garda terdepan di dinas sosial, tapi dinas kesehatan juga. Jadi warga miskin datang, mau dia ngeluhnya pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sampai kasus KDRT, perlindungan perempuan dan anak, itu tetap ke kami. Kemudian kami merujuk ke OPD terkait dan ke lembaga yang punya program perlindungan sosial. Jadi orang miskin di Bantaeng tahu kalau mereka mau mengadu kemana gitu. Ke situ ya. Jadi kayak unit satu atap ya, tempat satu atap buat orang miskin dan kaum marginal ya, yang memang bisa mengadu apapun gitu ya. Karena lembaga kami namanya Unit Pelayanan Terpadu Sipakatau. Sipakatau apa itu? Sistem penanganan kesejahteraan terpadu. Jadi Sipakatau itu bahasa Makassar. Ya. Artinya adalah menghargai manusia selayaknya manusia normal pada umumnya. Jadi siapapun yang datang ke kami, mereka layak untuk dihargai sebagai manusia yang butuh dihormati sebagai manusia. Gitu. Luar biasa ya, filosofi banget ya itu. Jadi kemiskinan itu bukan hanya angka ya, bahwa mereka adalah manusia yang harus dihormati, kira-kira gitu ya? Ya, ada manusia dan rasa kemanusiaan di dalamnya. Kalau kemiskinan hanya angka-angka ya itu bisa dimanipulasi. Tapi kita memikirkan ada makhluk Allah di dalamnya yang harus kita sejahterakan, yang harus kita berikan rasa peduli. Kalau tidak sesegera mungkin, mereka bagaimana? Kasihan. Wow. Saya merinding ini mendengar filosofinya itu luar biasa gitu ya. Anda kan bertugas di garda terdepan ya, bahkan kalau saya lihat di media sosial Anda itu Anda langsung terjun gitu, melakukan pendampingan di tingkat desa, langsung ke masyarakat juga gitu. Nah, ada nggak kesulitan-kesulitan Anda tuh dalam memainkan peran tersebut? Sebenarnya di awal seperti itu. Jadi meyakinkan keluarga pun tentang apa yang sedang saya jalani sampai sekarang itu bukan hal yang mudah. Tapi sebenarnya saya lebih ke saya tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Yang saya lihat adalah tujuan saya. Jadi saya menaruh tujuan saya di depan dan hanya fokus ke situ. Apapun itu selain tujuan saya itu tidak pantas untuk mengalihkan langkah saya ke depan. Jadi termasuk dengan kerjaan saya sekarang dari 2014 sampai hari ini bukan hal yang mudah, apalagi meyakinkan Pemda. Saya melihat Pemda kalau kita tidak yakinkan dengan baik, mereka tidak akan mungkin mendukung. Nah,
strategi yang saya gunakan adalah mengadvokasi dari dalam. Tidak akan mungkin saya bebas untuk membuat program kemudian memastikan terrealisasi di lapangan pada saat kalau saya tidak membuatkan regulasinya. Jadi saya berjuang pergerakan kami itu sistematis. Di awal kami berusaha membuat regulasinya, membuat Perda Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesehatan sosial. Jadi 2018 itu terbit Perda itu sebagai payung hukum kami untuk berbuat leluasa di Bantaeng. Jadi di dalam situ kita masukkan SLRT sampai Puskesos sampai proses pemutakhiran datanya seperti apa, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerahnya di mana gitu. Jadi setelah regulasinya ada, perdanya ada, kemudian kita susul dengan Perbub lagi, kita bikin program khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Jadi ada Perbubnya, kemudian kami berjuang SK-nya, SK penerima manfaatnya, kemudian 2021 ini terrealisasi. Jadi perjuangan panjang itu butuh pengawalan dengan baik, tidak berpindah-pindah, harus fokus, dikawal dengan baik, kemudian dipastikan bahwa goals kita tahun sekian harus tercapai gitu. Dan memang butuh, walaupun saya perempuan, saya bilang saya tidak pernah kehabisan nyali untuk berjuang, apalagi berjuang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau mungkin bagi saya pribadi, alhamdulillah sudah cukup, bahkan lebih. Saya kalau mau tidak cari pusing, saya duduk saja di rumah, jagain anak, nungguin suami pulang. Tapi kembali lagi, manusia tidak diciptakan hanya untuk itu. Kita diciptakan untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Dan saya temukan itu di sini. Passion saya di sini, dan saya bahagia ada di sini. Seperti itu. Ate Sernilia Maladevi, setetes embun dari Bantaeng, luar biasa. Saya senang sekali bisa menemukan Anda di media sosial dan juga kita pernah bertemu ya waktu itu, dan saya melihat sosok Ate yang secara konsisten sejak tahun 2014 tadi ya, terus-menerus berada di garda terdepan untuk bersama masyarakat dan Pemda gitu, untuk membantu lansia, untuk membantu kaum disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan akses dan juga perlindungan sosial selayaknya manusia gitu, sesuai dengan filosofi itu. Anda kan bukan ASN ya, berarti ya? Ya, dengan sangat bangga saya katakan saya bukan ASN. Ya, yang menggaji Anda siapa? Kok Anda mau memilih jalur karir seperti ini? Kok Anda mau, udah capek-capek nggak digaji sebagai ASN? Itu apa yang siapa yang gaji Anda ini? Sebenarnya di SLRT itu saya dikontrak oleh Dinas Sosial, dikontraknya per tahun. Oh, oke. Ya, tali asihnya lebih sedikit dari tenaga penyapu jalan di Bantaeng. Wow, itu makanya disebutnya tali asih ya, bukan gaji ya? Tali asih bukan gaji. Okay. Kemudian di Pemda Bantaeng juga saya di hire oleh Bapeda di tim Satker, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Jadi kalau Pemda Bantaeng meng-hire saya di dua kantor, Bapeda dan Dinas Sosial. Kemudian oleh Kemensos sering diberikan kerjaan juga sebagai instruktur dalam bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan SLRT di setiap tahunnya. Alhamdulillah dapat kepercayaan dari Kementerian Sosial. Kemudian kadang juga saya menghitung-hitung sendiri berapa rupiah yang masuk ke rekening saya, tapi alhamdulillah sebenarnya saya tidak orientasi saya tidak mengejar berapa rupiahnya ya, tapi yang saya kejar adalah berkahnya. Jadi pada saat
saya orientasinya berkah Allah, yang datang ke saya bukan hanya rupiah, tapi dalam bentuk lain pun berbentuk kebaikan, keselamatan, silaturahim yang baik. Seperti hari ini tidak bisa ternilai oleh rupiah. Ada bisa bersilaturahim dengan Mbak Erni dan banyak orang pastinya. Jadi orientasi saya tidak pernah ke berapa rupiahnya, tapi berapa berkah berapa berkah Allah yang bisa masuk dalam kehidupan saya, dan bagi saya itu lebih dari rupiah. Anda kan sarjana statistik dari Universitas Hasanuddin ya kalau nggak salah. Nggak nyesel Anda. Sebenarnya background pendidikan saya kalau dilihat sangat tidak nyambung dengan bidang kesehatan sosial, tapi saya menggunakan itu di matematika. Kita kan selalu diberikan soal yang rumit kan ya. Nah, pengaplikasiannya dalam pekerjaan saya adalah soal-soal kehidupan, aduan kasus yang masuk ke kami adalah soal yang butuh penyelesaian yang cepat. Jadi konsep matematika itu saya aplikasikan di pekerjaan saya, bahwa tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Oke. Asal kita tahu modalnya apa, kita tahu potensinya ini, kemudian yang ditanyakan adalah ini, dan formula yang harus saya gunakan apa. Dengan adanya yang saya ketahui hasil asesmen segala macam, solusinya seperti ini. Jadi matematika memberikan saya kemudahan bahwa tidak ada soal yang tidak bisa terselesaikan dengan cepat. Jadi misalnya seperti ini, ada orang terlantar yang di rumah sakit dan kemudian meninggal. Kita tidak tahu di mana keluarganya. Dan jika itu didorong ke beberapa dinas, misalnya dinas sosial, dinas misalnya kalau perempuan, perlindungan perempuan dan anak, mereka tidak akan mungkin mempunyai solusi yang cepat. Sementara jenazah ini harus segera dikuburkan. Mengapa saya bilang tidak ada solusinya? Karena di sana tidak ada anggaran segar yang tersedia. Biaya penguburan itu butuh anggaran kan. Nah, kalau yang seperti itu di Bantaeng dialihkan ke kami. Oke. Ke UPTSI Pakatau. Karena apa? Saya hanya harus tahu dia ditemukan di mana, di desa kelurahan apa, kemudian fasilitatornya harus bergerak, mengambilkan kain kafan gratis di Basnas, kemudian biaya penguburannya juga, rekomendasi dari UPTSI Pakatau ke Basnas Bantaeng. Selesai. Jadi dalam hitungan kita cukup lobby-lobbynya hanya 10 menit, kasus sudah terselesaikan. Iya, jadi yang Anda mainkan itu adalah bahwa Anda juga berusaha untuk kolaborasi ya, dan membangun jejaring itu untuk kemudian itu jadi tercapai gitu. Iya. Terkait dengan itu, saya juga terenyuh ya pada saat saya membaca salah satu postingan Anda ini. Di salah satu postingan Anda di sosial media, Anda mengisahkan pengalaman seorang lansia, kalau nggak salah di situ usianya 97 tahun, dan itu adalah dampingan Anda ya. Dia sangat haru dengan Anda yang mendatangi si ibu itu, dan sampai dia bilang dia nangis, dia nggak mau Anda tinggalkan gitu. Bisa nggak diceritain momen tersebut dan apa ya yang membekas nih dari cerita itu, pengalaman itu yang sampai sekarang mungkin membekas di hati Anda? Iya. Ternyata di daerah kecil seperti Bantaeng ini masih banyak lansia yang ditinggalkan hidup seorang diri oleh keluarganya. Jadi rata-rata mereka itu tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Jadi hidup
dengan saudaranya ataukah hidup dengan ponakannya. Pada saat mereka mulai menua dan sudah tidak bermuda lagi sakit-sakitan, mereka ditaruh di rumah kecil, pondok kecil seorang diri, dan lansia tersebut hanya mengharapkan belas kasihan dari tetangganya. Dan banyak kasus seperti ini yang ditemukan oleh fasilitator SLRT karena mereka menjangkau dan mendata. Nah, itu juga alasannya mengapa saya getol mengadvokasi Pemda bahwa Pak Bupati seperti ini loh kondisi di Bantaeng. Jadi alhamdulillah pendekatan saya buatkan dokumentasinya supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Ada manusia di sana, ada banyak manusia yang membutuhkan kepedulian. Mereka bukan binatang, mereka manusia yang hidup dan membutuhkan kepedulian kita. Nah ini yang saya kemudian perjuangkan dan kami jalan. Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, dan ada rasa kenapa saya selalu excited melihat lansia, karena saya membayangkan saya masih mau merawat kedua orang tua saya, tapi Allah sudah tidak memberikan kesempatan itu. Dan ketika saya berhadapan dengan mereka, hanya dengan ditemani bicara, kemudian diberikan pelukan, itu sangat berarti. Kita belum datang membawakan bantuan ini, kita baru hanya datang untuk menjenguk mereka, itu udah sangat berarti. Kan pada saat saya sudah mau mulai memeluk dan izin pulang, karena mereka tidak membiarkan saya pulang, karena mungkin mereka merasa ada kerinduan untuk berbicara dengan anaknya, dengan cucunya, dengan keluarganya, dan itu tidak mereka dapatkan. Iya. Yang saya lihat pada saat mereka sudah menua dan tidak berguna lagi, orang-orang keluarganya menganggap mereka sebagai alien yang harus dihindari. Padahal kan mereka tidak butuh banyak, mereka hanya butuh diperhatikan. Mereka hanya butuh kasih sayang. Dan alhamdulillah itu yang kami lakukan di Bantaeng. SLRT sebagai keluarga dekat mereka yang bisa menjangkau, dan akhirnya alhamdulillah kami bisa membawakan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Beruntunglah ya para lansia yang ada di Bantaeng ya, karena mereka punya seorang ate yang merupakan setetes embun dari Bantaeng. Luar biasa. Iya, karena kan di balik angka persentase jumlah penduduk miskin 8,95% tadi ya. Iya kan, berarti kan perlu di locate mereka ada di mana, kondisi mereka seperti apa, kalau yang lansia seperti apa. Dan ini saya sangat bahagia sekali bisa melihat pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara humanis ya. Jadi pendekatan yang dilakukan filosofinya adalah bahwa mereka adalah manusia yang memang perlu dihormati gitu. Luar biasa. I'm speechless actually gitu kan, mendengar cerita gitu. But Sobat Komoditas, selain sebagai pegiat sosial, Ate ini juga beliau pandai loh menulis novel. Sudah 3 novel yang dikeluarkan oleh Ate, Titisan Cinta Leluhur, Jarina, dan Surat untuk Jarina. Saya punya 2 novelnya ini, Titisan Cinta Leluhur dan Jarina. Masya Allah. Saya sudah baca yang Titisan Cinta Leluhur dan itu luar biasa ya. Saya emosi saya dibuat berkecamuk gitu oleh kisah cinta di dalamnya. Sebenarnya saya menulis itu termotivasi dari kekhawatiran saya pada generasi muda, khususnya perempuan yang sudah tidak sudah abai dengan budaya dan kearifan lokal. Jadi kalau saya memilih menulis artikel atau esai,
mungkin peminatnya agak kurang ya. Jadi saya alihkan ke cerita fiksi yang berlatar belakang budaya. Itu sebenarnya misinya seperti itu. Dengan membaca mereka bisa kenal budayanya lebih banyak lagi, lebih kenal Bantaeng, lebih kenal perempuan Bantaeng itu seperti apa. Nanti Ibu Erni bisa baca di novel Jarina itu pure membicarakan tentang Bantaeng gitu. Jadi saya sebenarnya bentuk kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya. Itu harus. Jadi saya merasa warisan saya untuk anak cucu saya dan generasi di bawah saya adalah buku-buku yang saya tulis. Walaupun suatu saat saya sudah tidak ada di dunia, saya akan selalu hidup dalam setiap tulisan saya. Jadi itu adalah rasa cinta saya kepada perempuan-perempuan Bantaeng, bahkan pada perempuan Bantaeng yang belum lahir pun saya sudah mewariskan itu. Dan semoga saya masih banyak ide-ide yang ingin saya tuliskan, tapi karena terhalang oleh kesibukan saya di SLRT dan TKPKD, jadi nulis bukunya agak ditunda-tunda dulu. Walaupun sebenarnya udah banyak, mau membukukan pengalaman saya di selama ber-SLRT. Itu sih proyek selanjutnya. Iya, itu bagus sekali kalau Anda bisa menuliskan itu ya. Jadi bisa menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia dan juga anak-anak Indonesia juga ya. Karena memang kita saat ini seperti haus akan literasi. Kalau anak-anak milenial dan generasi Z sekarang ini mereka lebih cenderung dengan YouTube ya, dengan gadget gitu. Buku sepertinya memang sudah kesekian ya, prioritas kesekian gitu. Beda dengan zaman saya dan mungkin zaman Anda dulu kan. Tapi ya memang kita perlu mengenalkan kembali hal seperti itu, dan saya salut sekali dengan kegigihan Anda. Dan ini di mana bisa diperolehnya ini? Kalau memang sobat komunitas mau membeli di mana? Boleh langsung order ke akun media sosial saya, nanti tim marketing bisa langsung menghubungi. Oke. Tuh buat sobat komunitas, kalau kalian tertarik ya, ada tiga novel yang dikarang oleh Ate, dan nanti di sini nih akan ada, saya kasih informasi IG dan juga Facebook Ate ya. Oke. Nah, last but not least nih, kita udah ngobrol lumayan lama ya. Apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan Indonesia dan kepada khususnya untuk anak-anak perempuan Indonesia? Kodrat kita sebagai perempuan bukan menjadi alasan untuk kita terbatas dalam bergerak, dalam memberdayakan diri. Karena sesungguhnya hidup ini bukan hanya tentang kamu, bukan hanya tentang hidupmu, tetapi tentang orang-orang yang ada di sekitarmu juga. Bahwa yang bisa memberdayakan perempuan lainnya, bisa menolong perempuan lainnya, adalah makhluk yang juga pasti lebih paham tentang perempuan. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah perempuan itu sendiri. Jadi hanya perempuan yang bisa memahami perempuan lainnya, hanya perempuan yang bisa lebih peduli kepada perempuan lainnya. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah, mari bergerak. Mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, orang-orang sekitar. Karena sungguh hidupmu tidak akan seru kalau hanya ditulis dengan cerita hidupmu saja.
karena banyak kehidupan yang lebih seru, lebih keren di luar sana, yang akan lebih keren lagi jika kamu ada ikut terlibat menjadi solusi dalam kehidupan orang lain selain kamu. Iya, luar biasa, keren sekali. Ini pesan-pesannya ini it's very rich dan mengandung makna yang dalam ya, bahwa kita itu hidup nggak cuma buat kita sendiri. Cerita-cerita dalam kehidupan kita itu isinya kalau cuman cerita tentang kita itu akan membosankan gitu ya. Kita perlu menuliskan cerita tentang orang lain supaya hidup kita, lembaran-lembaran dalam hidup kita itu bisa lebih meaningful, kira-kira seperti itu. Luar biasa, setetes embun dari Bantaeng. Saya terima kasih sekali bisa berdiskusi dengan Anda, bisa ketemu. Mudah-mudahan setelah pandemi saya bisa berkunjung ke Bantaeng, atau Ate bisa pas ke Jakarta nanti kita bisa kembali ketemu ya untuk diskusi atau ngobrol yang lebih seru lagi. Dan selalu sehat, jaga-jaga kesehatan, and I really appreciate your kind. Dan Bantaeng benar-benar beruntung bisa memiliki perempuan-perempuan seperti Ate, dan mudah-mudahan kemiskinan di Bantaeng segera menurun gitu, dan kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Thank you guys for watching, dan terima kasih kembali Ate, sampai ketemu di lain waktu.